Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat bermuwajahah meskipun tidak secara langsung, tapi satu kesyukuran bahwa pondok pesantren kita As-Adiyah Ahsanu Amala melaksanakan kegiatan yang sangat positif, yaitu pesantren Ramadan dengan tema menguatkan ilmu dan amal yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa tema kegiatan kita. Kalau kita melihat kembali tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kita pahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, dan berpegang teguh kepada para ulama. Tentu hal ini tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam tradisi keilmuan kita, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dapat kita lihat dari 3 bagian. Kita mempelajari akidah atau tauhid, kita mempelajari fikih, dan juga tasawuf, yang mana dalam bidang akidah kita berlandaskan pada akidah Asy'ariyah, Imam Asy'ari. Itulah sebabnya kita mempelajari yang namanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat 20. Kita mengaji kitab Jawahirul Kalamiyah, Aqidatul Awam, Jawharatut Tauhid, dan lain sebagainya. Itu semua kitab-kitab yang berlandaskan akidah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Begitu juga dalam hal fikih, kita mengikuti mazhab imam yang 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan kita di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Itulah sebabnya kita mempelajari kitab seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Safinatun Najah, dan lain sebagainya. Itu semua fikih yang berlandaskan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena memang ada sebagian dari umat Islam yang tidak mau bermazhab. Itulah bedanya pemahaman kita dengan mereka. Kalau kita tetap bermazhab
berpatokan kepada pandangan para ulama, karena mereka juga berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa kita langsung saja kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Itu sangat jelas keliru, karena bagaimanapun alimnya seseorang tentu tidak dapat menyamai ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Bagaimanapun mereka adalah ahlinya, karena mereka benar-benar menghabiskan hidup mereka di dalam mempelajari yang namanya fikih. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Dan kita yakin bahwa dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, mereka lah para ahlinya, seperti Imam Asy-Syafi'i dan imam yang lainnya, imam mazhab yang telah kita sebutkan. Adapun dalam bidang tasawuf, maka kita menganut tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Itulah sebabnya kita banyak-banyak mempelajari kitab-kitab yang berlandaskan tasawuf Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, apalagi kitab-kitab yang lain. Semua itu berlandaskan ilmu dan amal, bukan semata-mata karena ilmu saja, akan tetapi disertai dengan amal. Itulah tasawuf Imam Al-Ghazali. Itulah sedikit gambaran tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa tahu ada yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada juga yang mengatakan bahwa nanti umat Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Tidak ada yang selamat kecuali hanya satu golongan. Tapi ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan, semua selamat kecuali satu. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada yang selamat kecuali satu. Pendapat yang kedua mengatakan semua selamat kecuali satu. Jadi intinya adalah siapapun yang mengikuti Al-Quran dan Hadis yang berdasarkan ijtihad para ulama, ijma ulama, kias dan sebagainya, maka insya Allah itulah golongan yang selamat. Jadi adik-adikku semua, para peserta pesantren Ramadan yang hadir, para panitia yang saya muliakan, saya hormati, guru-guru yang mendampingi para santri yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit materi. Materi saya tentang spirit konsistensi dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Jadi spirit konsistensi ini sengaja kita angkat. Sebenarnya bahasa lainnya adalah kita lanjut. Sebenarnya bahasa lainnya adalah istiqomah. Kenapa? Karena sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan latihan. Kita dilatih untuk melaksanakan berbagai macam amal kebaikan atau amaliyah Ramadan. Kita dilatih untuk menahan lapar dan haus. Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, panca indera kita.
tidak makan yang berlebihan meskipun itu halal. Sebenarnya itu adalah latihan. Kita dilatih untuk melaksanakan ibadah di malam hari, tarawih, witir. Kita dilatih untuk bangun sebelum waktu subuh, melaksanakan sahur, berzikir, sholat tahajud, mengaji, sahur dan melaksanakan sholat subuh. Itu semua adalah latihan, pembiasaan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Persoalannya yang kedua adalah apakah kita bisa konsisten, istiqomah dalam melaksanakan latihan itu setelah bulan Ramadan nanti. Itu yang menjadi masalah. Karena banyak yang beranggapan bahwa kalau sudah bulan Ramadan, kita sudah lebaran, melepe nih, ilepe toni sujadannya. Bukan seperti itu. Artinya sebagaimana kita dilatih dalam bulan Ramadan melaksanakan amal kebaikan, maka kita lanjutkan kebaikan itu setelah bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan spirit konsisten, semangat istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ya ayuhan nas, wahai para manusia, khuzu minal a'mali ma tutikuna, pilihlah, ambillah dari berbagai macam amal yang kalian sanggupi, yang sanggup kalian laksanakan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah itu tidak akan bosan sehingga kalian sendiri yang bosan. Wa inna khairal a'mali maduwima atau madama wa in qalla, sesungguhnya sebaik-baik amal itu adalah yang konsisten, yang istiqomah, meskipun sedikit. Sedikit istiqomah itu baik, apatah lagi kalau banyak dan sertai dengan istiqomah. Adik-adikku para santri As'adiyah, para santri As'adiyah Muamalah yang saya banggakan, kita kembali bahwa kita semua ini adalah santri, dan sampai kapanpun kita tetap akan menjadi santri. Oleh karena itu, sebagai santri tentu mempunyai etika tersendiri. Seorang santri menjadikan Ramadan sebagai madrasah rohaniah, menempa diri, melatih diri untuk mengendalikan segala macam keburukan, kemaksiatan, dan mengendalikan diri untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai santri tentu mempunyai etika kepada gurunya, kepada teman-temannya, kepada lingkungannya. Tentu sebagai santri kita patuh dan hormat kepada guru kita, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, man allamani harfan kuntu lahu abdan, siapapun yang mengajari saya satu huruf maka saya menjadi hambanya. Imam Syafi'i sendiri berkata begitu, apatah lagi kita sebagai santri. Siapapun yang mengajari kita meskipun hanya satu huruf, maka kita harus menghormatinya, tidak boleh menceritakan aibnya, harus menutupi aibnya. Itulah etika seorang santri. Yang kedua, sebagai seorang santri tentu sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita turuti apapun yang dititahkan oleh guru kita, pendidik kita, pembina kita. Itulah akhlak atau etika seorang santri. Karena disitulah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu ada pada seorang santri ketika dia menghormati gurunya dan ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Adik-adikku sekalian, santri As'adiyah Muamalah yang saya muliakan dan saya banggakan,
inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.